Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Segalanya. Nah, kita bisa berbincang ya tentang bagaimana kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan pluralisme. Oleh karena itu, pola pikir kita sebagai manusia hendaknya mampu memberikan pola pikir yang sangat luar biasa sekali tentunya demi kemajuan, ketenangan, dan kesejahteraan bangsa. Sebagai umat beragama, kita di Indonesia yang memiliki banyak dinamika kebudayaan, yang memiliki bermacam-macam keyakinan dan kepercayaan, yang memiliki juga banyak agama yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena manusia hidup itu butuh terhadap sebentuk agama ya. Karena itu merupakan sebentuk keyakinan yang harus dimilikinya. Karena kita tahu bahwa apa ya, fungsi utama agama dalam konteks individu dan sosial adalah untuk memberi persamaan, perasaan aman, kemudian sejahtera kepada pemeluk agama tersebut. Tidak hanya kepada internal beragama, tetapi juga kepada eksternal beragama. Nah, untuk memahami itu semua, perlu ya kiranya kita untuk memiliki sikap toleran dan pola pikir yang moderat. Karena walau bagaimanapun di tengah bangsa yang plural ini, menghargai pandangan, sikap menghargai toleran kepada pemeluk agama lain, tentunya itu adalah hal yang mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman. Tentunya, sekali lagi kita hidup di zaman yang plural ini. Oleh karena itu, pemikiran yang moderat itu penting. Dalam agama memang sih sebenarnya pencarian kebenaran selalu dilakukan oleh manusia melalui pemahaman, interpretasi, terus kemudian persepsi. Jadi kita masing-masing memiliki persepsi ya dan interpretasi terhadap tek-tek agama yang kita miliki. Tetapi kebenaran absolut itu berada di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa memberikan interpretasi-interpretasi terhadap tek-tek nilai yang ada dalam kitab suci kita. Disinilah sebenarnya peran penting bagaimana kita memiliki pola pikir yang moderat. Nah, pola pikir yang moderat memberikan ruang ya, memberikan ruang kepada sebentuk kenyataan yang dihadapi. Tentunya dengan dasar pluralisme. Karena pluralisme itu sendiri ya berarti pahamlah atas keberagaman. Nah, dinamika inilah yang barangkali perlu kita laksanakan. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama, secara luas pluralisme itu merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam sebuah masyarakat. Dan memperbolehkan kelompok yang berbeda untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Untuk tetap menjaga keunikan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tidak bisa kita menganggap bahwa kita ini yang paling benar, kita ini yang paling hebat. Oleh karena itu, pemikiran yang moderat itu penting. Sehingga moderasi beragama di negeri yang kita cintai ini akan terwujud. Nah, moderasi beragama ini akan terwujud apabila kita memiliki pola pikir yang inklusif, tidak eksklusif. Oleh karena itu, sekali lagi, fakta bahwa di atas muka bumi ini ada beraneka agama dengan masing-masing pemeluknya. Islam menerima fakta keberagaman tersebut sebagai sebuah bukti kekuasaan Allah. Terus kemudian ada dalam agama itu pencarian kebenaran selalu dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga maaf saja ya, firman Tuhan di dalam bentuk wahyu adalah kebenaran mutlak. Tetapi Tuhan memberikan hak mendataris kepada manusia sebagai khalifah. Yaitu dalam Islam ya. Tapi insya Allah dalam agama-agama yang ada di Indonesia, dalam agama-agama Samawi, tak satu pun agama di dunia ini yang mengajarkan bagaimana satu bentrok dengan agama yang lain, mengajarkan pertengkaran, mengajarkan tentang ya bagaimana ketidakrukunan. Semuanya pasti mengajarkan tentang kedamaian dan cinta kasih. Oleh karena itu, pemahaman dan interpretasi manusia ini paling banter hanya bernilai kebenaran yang nisbi. Kebenaran yang nisbi. Karena hasil interpretasi dan pemahaman ini dapat bervariasi. Bahkan di antara para pemuka agama itu sendiri. Jadi ada banyak perbedaan. Sehingga sekali lagi moderasi beragama harus dikembangkan. Harus disosialisasikan. Nah, agar kerukunan umat beragama, ketahanan nasional, negara kesatuan Republik Indonesia ini yang memiliki dasar negara Pancasila bisa terwujud sehingga negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Namun, bila mana manusia
terikat mengambil satu interpretasi tunggal yang lalu dianggap sebagai kebenaran hakiki, maka sama artinya dengan menganggap interpretasi tersebut absolut. Hal ini sangat berlawanan dengan prinsip tauhid dalam Islam bahwa hanya Tuhanlah kebenaran yang absolut. Oleh karena itu, bila mana Tuhan menurunkan wahyu tentang kebenaran kepada manusia, itulah elemen absolut agama. Nah, bila mana manusia memberi respon kepada kebenaran dari Tuhan dalam bentuk iman, sambutan tersebut misalnya, ini menjadi tindakan keagamaan yang menghasilkan kebenaran agama yang relatif. Karena relativisme pemahaman kita terhadap agama, terhadap wahyu diturunkan oleh Tuhan, maka hendaknya kita jangan menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling benar, bahwa diri kita, keyakinan kita ada yang paling di antara yang lain, sehingga kita menafikan yang lain. Dan disinilah keretakan-keretakan muncul. Nah, moderasi beragama hadir untuk itu. Kita tahu, ketika Nabi Musa dianugerahi kenabian, legitimasinya diwahyukan melalui firman-firman politis Allah. Jadi, bahasanya apa? Musa, pergilah dan temui Fir'aun. Itu diktum politis. Tetapi, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, diktum pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah diktum kebudayaan. Apa itu? Iqra. Diktum kebudayaan. Nah, moderasi beragama harus dibudayakan. Kepada masyarakat kita harus memberikan pencerahan. Karena kita tahu ya, hal tersebut itu misalnya, bahwa kebangkitan agama-agama tidaklah perlu diselesaikan ya sebenarnya itu. Atau dikhawatirkan lah, atau kita ditakutkan lah. Oh, ini muncul keyakinan lain, ini muncul keyakinan lain. Misalnya ya. Nah, dari sikap absolutisme yang mematikan menuju sikap relativitas yang menghidupkan. Jadi kebangkitan dan perbedaan keyakinan-keyakinan itu ya kita harus bisa membunuh lah. Bahwa artinya begini ya, yang saya maksud itu kita bisa membunuh perasaan kita yang egois. Kita membunuh perasaan kita yang menganggap diri kita yang paling benar. Oleh karena itu, oh ya ternyata kebenaran yang kita miliki adalah relatif. Hanya Tuhan yang memiliki kebenaran yang absolut. Karena dalam Islam misalnya, ajaran Islam tentang tauhid, keesaan Allah, telah menjadikan seseorang muslim memperoleh kepribadian yang utuh. Iya. Dan dalam agama Kristen misalnya ada ajaran cinta kasih. Dalam agama Hindu, Buddha, semuanya juga mengajarkan tentang itu semua. Sehingga inilah sebenarnya hakikat kenapa kita harus memahami tentang moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi penting. Moderasi beragama adalah sebentuk media, sebentuk pola pikir yang akan mengantarkan kita kepada kerukunan antar umat beragama. Kerukunan di internal umat beragama, bahkan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Disinilah kita harus mendedahkan bagaimana moderasi beragama harus kita kembangkan demi persatuan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Barangkali singkat aja itu. Saya Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.